Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Septin Arista, NIM T20181067. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor eksternal penyebab adanya korupsi. Nah, faktor eksternal itu sendiri adalah pemicu yang menyebabkan suatu tindak korupsi yang berasal dari luar diri pelaku tersebut. Nah, di sini ada beberapa aspek yang menjadi faktor eksternal adanya korupsi. Yang pertama yaitu aspek sikap masyarakat. Nah, terkadang itu kan banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa di lingkungan sekitarnya itu banyak terjadi atau ada suatu tindak korupsi. Nah, masyarakat itu masih bersikap diam atau mendiamkan dengan adanya tindak korupsi tersebut. Seharusnya itu kan melaporkan atau memberitahu kepada pihak yang berwajib mengenai tindak korupsi tersebut. Akan tapi di sini terkadang masyarakat itu masih mendiamkan dengan adanya tindak korupsi yang ada di lingkungan sekitarnya. Kemudian masyarakat itu masih kurang menyadari bahwa dengan adanya tindak korupsi, dampak negatifnya itu akan berakibat pada masyarakat itu sendiri. Contohnya itu seperti tindak korupsi pada keuangan jalan raya. Nah, apabila pimpinannya itu korupsi dengan uang pembangunan jalan raya, maka itu kan akan berdampak negatif pada masyarakat itu sendiri. Karena pembangunan jalan, pembangunan sosial itu tidak akan berjalan dengan lancar. Kemudian, aspek yang kedua yaitu aspek ekonomi. Nah, di mana pendapatan itu kurang atau tidak mencukupi kebutuhan seseorang. Jadi apabila kebutuhan seseorang tersebut tidak cukup dan merasa pendapatannya itu kurang, maka bisa jadi seseorang tersebut melakukan tindak korupsi. Jadi aspek ekonomi ini merupakan salah satu faktor eksternal dari penyebab adanya tindak korupsi. Kemudian aspek yang ketiga yaitu aspek politis. Nah, terkadang itu kan banyak anggota-anggota politik yang berusaha untuk mempertahankan kekuasaan negara, akan tetapi cara yang mereka lakukan itu salah, yaitu dengan melakukan korupsi. Nah, jadi aspek politis ini termasuk pada faktor eksternal penyebab adanya korupsi. Kemudian aspek yang keempat yaitu aspek organisasi. Nah, di sini di dalam organisasi itu kan pasti ada seorang pemimpin. Nah, di mana seorang pemimpin ini akan menjadi keteladanan bagi bawahannya. Nah, contohnya atau seumpama seorang pemimpinnya ini korupsi uang suatu organisasi. Nah, apabila bawahannya itu mengetahui, maka bawahannya itu akan berkesempatan besar untuk mengikuti pimpinannya tadi. Jadi aspek organisasi ini seperti kurangnya keteladanan sikap pimpinan itu juga termasuk faktor eksternal dari adanya korupsi. Selain itu bisa juga dari lemahnya pengawasan. Nah, di dalam suatu organisasi itu kan pasti ada pengawas keuangan, misal seperti itu. Nah, apabila pengawasnya itu lengah atau lemah, kurang profesional, maka anggota-anggota yang lain atau karyawan yang lain itu akan mempunyai kesempatan besar untuk melakukan tindak korupsi tersebut. Kemudian bisa juga melalui kelemahan sistem pengendalian manajemen. Nah, lemahnya, kendornya atau longgarnya suatu pengendalian manajemen itu akan mengakibatkan karyawan atau anggota-anggota itu akan mempunyai peluang besar untuk melakukan tindak korupsi tersebut. Jadi faktor eksternal dari adanya tindak korupsi ini terbagi menjadi 4 aspek. Yang pertama yaitu aspek sikap masyarakat, yang kedua itu adalah aspek ekonomi, dan yang ketiga adalah aspek politis, dan yang keempat yaitu aspek organisasi. Saya kira cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.